Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Kintan Kalvina di program Kominfo Newsroom, Kamis 25 November 2021. Pemirsa, informasi pertama kami awali dengan pesan Presiden Joko Widodo terkait potensi hydropower di Indonesia yang sangat besar. Namun, Presiden berpesan untuk pemaksimalan potensi ini harus disertai dengan skenario yang baik. Hal itu diungkapkan Presiden dalam pidatonya pada acara pembukaan The 10th Indo FK Connect 2021 di Jakarta, Senin 22 November 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan negara kita memiliki 4.400 sungai besar yang dapat dimanfaatkan untuk hydropower. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara pembukaan Konex Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Indonesia ke-10 tahun 2021. Namun, potensi ini juga harus disertai dengan skenario yang baik untuk memasuki transisi energi. Presiden menyatakan perlu dirumuskan roadmap pendanaan dan investasi yang jelas. Presiden juga mengajak semua jajaran pemerintah untuk melakukan perhitungan yang detail agar program transisi energi tersebut bisa berjalan. Selain itu, Presiden menyatakan transisi energi akan dibahas pada pertemuan G20 di Bali tahun depan. Presiden berharap pembahasan rencana transisi energi pasca G20 agar lebih eksplisit. Roadmap-nya seperti apa, peta jalannya seperti apa. Di Indonesia sendiri sebetulnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar mengenai renewable energy ini. 418 gigawatt, baik itu dari hydropower, geothermal, bio, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya. Potensinya sangat besar sekali. Informasi selanjutnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Densus 88 anti teror telah bertindak profesional dan dengan bukti yang kuat saat menangkap 3 terduga teroris yang salah satu diantaranya adalah anggota Komisi Fatwa MUI. Dalam keterangannya, Mahfud MD menilai penangkapan 3 terduga teroris tersebut tidak ada kaitannya dengan MUI secara kelembagaan. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan terduga teroris yang telah MUI nonaktifkan keanggotaannya. Saat ini, anggota Komisi Fatwa tersebut tengah menjalani proses hukum sebagai terduga teroris. Mahfud turut mengklarifikasi bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak pernah mengaitkan terduga teroris dengan MUI. Penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di kantor MUI, sehingga jangan berpikir bahwa itu penggerebekan di kantor MUI, dan tidak terkait dengan urusan MUI, karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Miftahul Ahyar pun angkat suara terkait diamankannya anggota Komisi Fatwa MUI, Zain An-Najah oleh Densus 88 anti teror karena diduga seorang teroris. Miftahul mengatakan, peristiwa penangkapan tersebut menjadi momentum introspeksi bagi MUI agar lebih teliti dan berhati-hati. Di internal MUI secara umum tidak ada goncangan dan sudah berjalan normal. Ia juga mengatakan, kerjasama antara MUI dan pemerintah hingga kini terus berjalan lancar. Pemirsa, di hari yang sama Menko Polhukam Mahfud MD juga secara tegas mengingatkan pada obligor dan debitur agar segera memenuhi kewajibannya dengan melunasi hutang kepada negara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, mengingatkan pada obligor dan debitur agar segera memenuhi kewajibannya dengan melunasi hutang kepada negara. Mahfud juga mengapresiasi para obligor dan debitur yang telah memenuhi panggilan dari Satgas BLBI dan berjanji akan melunasi kewajibannya. Salah satunya yaitu pembayaran dari Syamsul Nur Salim dan debitur PT Lucky Star Navigation. Satgas BLBI pun disebut telah melayangkan somasi kepada obligor Kaharudin Ongko dan Agus Anwar untuk segera memenuhi kewajibannya kepada negara.
Bila somasi tersebut tidak membuahkan hasil, maka Satgas BLBI akan menempuh langkah hukum untuk mendapatkan hak negara. Pemerintah melalui Satgas BLBI terus-menerus mengingatkan para obligor dan debitur baik melalui surat maupun melalui pernyataan atau peringatan terbuka ini untuk memenuhi kewajibannya dengan melunasi utang kepada negara. Pemirsa, sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tegaskan pihaknya bersama Kemendikbudristek sudah memfinalisasi revisi surat keputusan bersama 4 menteri yang menjadi dasar pembelajaran tatap muka. Menkes berharap revisi aturan tersebut bisa diterapkan pada pekan ini. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19, pemerintah saat ini tengah merevisi panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa SKB tersebut sudah dalam tahap finalisasi. Dengan demikian, pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan menerapkan pembatasan-pembatasan untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Kami dan Pak Nadiem sudah memfinalisasi revisi dari SKB surat keputusan bersama 4 menteri yang mudah-mudahan minggu ini bisa ditandatangani sehingga kita tetap bisa menjalankan pendidikan tatap muka tanpa mengenyampingkan aspek kesehatan atau keamanannya. Jadi tetap kita bisa jalan dengan sehat, tapi juga jalan dengan lancar. Menutup informasi terakhir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan stok vaksin aman. Pihaknya mengajak sosialisasi penggunaan vaksin dapat diterapkan seluruh elemen masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan stok vaksin COVID-19 di Indonesia masih dapat dikatakan aman sebanyak 287 juta dosis. Dari jumlah tersebut, 273 juta dosis vaksin sudah dikirim ke daerah-daerah dan sebanyak 225 juta dosis vaksin sudah disuntikan ke masyarakat. Adapun 225 juta vaksin telah disuntikan dengan rincian 134,5 juta orang disuntik dosis pertama dan 89,3 juta orang sudah mendapat dosis kedua. Sementara untuk vaksinasi lansia kini sudah lebih dari 50%. Sekarang lebih banyak menerima vaksin donasi dari luar negeri karena produksi vaksin di negara maju sudah berlebih untuk mereka gunakan sendiri dan paling banyak kita terima dalam jenis vaksin Pfizer dan Moderna. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu sekali lagi tolong disosialisasikan agar rakyat kita juga nyaman disuntikan Pfizer dan Moderna karena ini sebenarnya vaksin yang baik dan efikasinya tinggi. Kedepan, Indonesia akan lebih banyak menerima vaksin donasi dari luar negeri, khususnya untuk Pfizer dan Moderna. Menkes berharap sosialisasi masyarakat terhadap vaksin adalah penting untuk percepatan vaksinasi. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Kintan Kalvina pamit, sampai jumpa.